Kenapa orang sekarang begitu sensitif dengan maulid? Dulu, waktu masa-masa kemunduran, suasana berbangsa itu sedang lemah, sedang kurang baik. Para ulama menyimpulkan bahwa ini ada kesadaran berislam yang kurang. Figur keteladanan tidak banyak muncul. Orang bingung siapa yang mau diteladani. Melihat pemimpin demikian, melihat tokoh-tokoh seperti ini, keteladanannya tidak maksimal. Maka dipikirkanlah kemudian oleh ulama-ulama tertentu pada masa itu untuk menghadirkan kembali ruhiyah keteladanan Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad. Maka dihidupkan itu karena tidak ada satupun orang Islam yang akan menyoal Nabi. Gak ada orang Islam yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi. Maka dihimpunlah menjadi satu algoritma, yang dengan algoritma itu diharapkan menghidupkan lagi kesadaran dengan mencintai Nabi, menumbuhkan kemudian semangat berislam dengan baik. Maka dikumpulkan di majlis-majlis, diawali dengan pengenalan Nabi, dikisahkan sejarah tentang Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Di situ kemudian mau mendengar lagi. Jadi ternyata menghidupkan jiwa itu yang paling sulit. Ketika jiwanya sudah hidup, diajak sholat lebih mudah, baca Quran lebih mudah, diajak jihad itu nggak dipanggil pun sudah bertanya kapan bisa berjihad. Itulah yang mengantarkan pada pembukaan Palestina di masa itu. Nah, saya mengamati boleh jadi ada pemikir-pemikir di orientalis di masa-masa terdahulu yang menganalisis ini, yang menyimpulkan bahwa maulid ini satu perangkat yang dimungkinkan bisa mengaktifkan kembali spiritual orang Islam secara kolektif sehingga berpotensi mendapatkan kejayaannya. Itulah kemudian yang memunculkan isu-isu sensitif, seakan-akan kalau bicara maulid beda. Kalau bicara maulid disoal. Sahabat pun tidak merayakannya. Mereka lupa, ini tradisi. Bukan ibadah mahdah. Tradisi. Tradisi itu orang, semua ulama sepakat semuanya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia diterima. Bahkan dalam satu tempat bisa menjadi hukum al-adatul muhakkamah. Ya. Jadi saya kira tradisi yang baik ini ekspresinya bisa berbeda-beda. Di daerah kami, di sekitaran Mira, bagaimana masyarakat itu bisa menabung. Dan tabungan itu dibongkar saat 12 Rabiul Awal. Itu ditempel di sepeda-sepeda mereka. Lalu mereka sedekah dengan itu. Dia keliling kampung. Hanya untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Di Jawa, itu ada tukang pentol. Dia nabung, sampai jutaan dikumpulkan. Saya pikir, itu mungkin digunakan untuk tabungan dia ke depan, keluarganya. Ternyata dia tunggu hari-harinya Nabi. Dan dia serahkan itu pada satu acara, peringatan. Ingat, jangan terjebak dengan kata-kata. Bukan perayaan. Dia peringatan, mengingat kembali tentang Nabi SAW, sosoknya. Lalu dia serahkan hasil jutaan itu pada sesi maulid hanya untuk mengadakan satu acara, mengundang tokoh-tokoh hanya untuk mendengar cerita tentang Nabi. Ya, jadi sekira kita banyak berdebat tentang hukum, sementara di kalangan masyarakat daerah mereka sudah banyak mengekspresikan rasa cintanya melebihi apa yang pernah kita ajarkan. Saya naik ke satu bukit hanya untuk melihat kambing, karena anak kami yang pertama dulu waktu usia 4 tahun menginginkan merawat kambing. Saya di rumah itu suka tebarkan buku-buku dengan istri. Sebelum tidur, sebelum mereka bisa baca, kami yang bacakan. Mereka minta baca. Setelah bisa baca, mereka baca sendiri. Tahu Nabi menggembala kambing, mereka pingin menggembala kambing. Kami naik sampai ke satu bukit di Jawa. Diinformasikan ada sosok yang saleh merawat kambing. Saya datang ke tempat itu, kemudian disambut, Masya Allah. Penghasilannya disebutkan konon hanya 100.000 per bulan. 100.000. Rupiah, bukan dolar. Karena di puncak gunung tidak ada dolar. Tapi semua yang ada dia adakan. Ikan, mangga, semua dihadirkan. Gus, makan dulu. Kami makan. Saya tanya, mana kambingnya? Diajaklah saya ke satu tempat, lalu ditunjukkan betapa bersih, putih, bagus kambingnya. Cuma mulut kambing ditutup sama potongan botol minuman itu. Ya. Saya tidak sebut merek supaya tidak endorse di kita ini. Jadi saat ditutup itu saya tanya refleks, kenapa mulut kambing ini ditutup? Apakah sakit? Jawabannya membuat saya terdiam. Terus saya menitikkan air mata. Bukan sakit, Gus. Ini mulut kambing saya tutup karena baru saya bawa dari tempat jual itu. Saya tutup mulutnya menggunakan potongan botol minuman ini supaya sepanjang jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Saya diam, saya katakan, ya Allah, ya, kita mengajarkan pada banyak orang tentang pentingnya berbicara yang baik untuk menutup mulut manusia. Dan hambamu ini, jangankan lisannya, mulut kambing pun dia tutup untuk tidak memakan yang bukan haknya.
Lalu saya kembali, dan di tempat itulah kemudian saya datang sebelum fajar. Lalu saya temukan di musala kecil itu orang-orang yang sudah senior, dia menangis. Mengatakan dengan mikrofon dia pegang, "Ya Allah, sampai hari ini memang aku belum layak dengan amalku masuk ke dalam surgamu. Tapi aku pun tidak tahan kalau harus mendapatkan ketetapan masuk ke dalam nerakamu. Aku meyakini Engkau Tuhan yang luas rahmatnya dan mengasihiku. Maka dengan kasih sayangmu, mohon ampuni dosa-dosaku." Saya jatuh dan saya kemudian menyimpulkan, ya Allah, betapa banyak kita berpikir tentang ahli surga. Sementara di daerah ini, orang-orang bahkan sudah memuji dan beristighfar kepadamu sebelum Kau perintahkan mereka menunaikan ibadah. Jadi kita berharap di Maulid ini bukan sekedar peringatan, tapi ada kesadaran yang luas. Kesadaran yang mampu bisa membangkitkan maslahat dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kesadaran yang menyatukan energi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kesadaran yang menyatukan para ustadz, para ulama, untuk bisa kembali menyampaikan risalah mulianya atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar popularitas, bukan atas dasar materi duniawi,